Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Nah, pada video yang lalu kita telah menyelesaikan bagaimana mengetahui karakter seseorang dengan mengetahui rasi bintangnya atau zodiaknya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana mengetahui sebuah tanggal, suatu tanggal itu dengan pasaran Jawa atau yang disebut sebagai weton. Kita tahu bahwa ramalan jodoh adalah salah satu jenis ramalan yang paling menarik untuk dilakukan, tak hanya bagi mereka yang masih single, yang sudah berpasangan pun kerap kali mengecek ramalan jodoh untuk mengetahui seberapa cocok mereka dengan pasangannya. Salah satu cara yang bisa dicoba untuk mengetahuinya adalah dengan perhitungan weton Jawa. Dalam budaya Jawa, primbon weton adalah perhitungan hari lahir seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk menunjuk ramalan tertentu. Ada banyak hal yang bisa diketahui dari weton seseorang, dari mulai hari baik, ramalan nasib, rezeki, sampai dengan yang disebut jodoh. Menurut kepercayaan zaman dahulu, weton jodoh digunakan untuk menghitung kecocokan dan keserasian antar pasangan berdasarkan tanggal lahir keduanya sebelum menikah. Nah, maka dalam konteks coding atau pemrograman komputer, kita akan mengetahui bagaimana cara mengetahui seseorang pada tanggal lahir tertentu itu disebut weton apa. Mari kita ikuti caranya yang sebagai berikut ini. Ini adalah apa yang telah kita buat pada video yang lalu, di mana pada tanggal tertentu kita tahu bintangnya atau zodiaknya apa. Seperti kita random aja ya, misalnya katakanlah seseorang yang lain pada tanggal 5 April misalnya random itu berbintang Aries, di mana kita ketahui Aries ini berkarakter mempunyai kekuatan pemberani dan bersemangat, tetapi juga mempunyai kelemahan. Zodiak ini tidak sabaran dan agresif, dan seterusnya. Ini telah kita kupas pada video yang lalu. Nah, sekarang kita ingin membuat satu tabel di sebelah kanannya untuk mengetahui wetonnya. Ya, ini sudah saya kasih shading warna biru hijau muda untuk bintang. Mungkin tanggalnya saya ganti dengan shading warna biru misalnya. Kita akan membuat satu kolom dulu ya, satu kolom terlebih dahulu untuk mengetahui weton ya. Ini saya boleh ambil di sini ya, tetapi nanti backgroundnya akan kita ubah menjadi berwarna shadingnya warna cerah aja ya, warna ini. Lalu kita kasih judul weton ya. Nah, sebenarnya kita telah menyiapkan satu kode di sini di name box. Ini sebenarnya sudah pernah kita kupas pada beberapa waktu yang lalu atau pada video sebelumnya. Namun untuk merefresh saya akan menunjukkan. Nah, di sini yang namanya name box-nya pasaran. Pasaran di sini ada nilainya, ya. Kemudian nilai hari dan nilai pasaran. Nilai hari terletak pada kolom kedua dan nilai pasaran terletak kolom ketiga. Gitu. Lalu 0, 1, 2 sampai 6 ini nilai hari. Sedangkan 0, 1, 2 sampai 4 adalah nilai pasaran. Macam ini ya. Nah, dengan berdasarkan itulah kita akan membuat wetonnya. Tetapi kita supaya nanti aman, kita akan membutuhkan kolom bantu ya, kolom bantu di
K dan L. K dan L di sini. Tetapi sebagai syarat agak beda ya dengan di bintang. Ya. Kita harus menyebutkan nama tahun untuk mencari weton dan untuk mencari hari lahir dan juga pasarannya apa, itu kita harus menuliskan tanggalnya secara lengkap, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ya, kita tetap membuat misalnya 5 April ya, 05 APR misalnya, tahunnya ada baiknya kalau ditulis secara lengkap sebagai berikut ini. Nah, misalnya semacam itu. Ya, tapi pengaruhnya terhadap nilai bintang ini yang namanya zodiak agak berbenturan ya, hati-hati ada Pax lagi ya. Maka saya kira ada baiknya kita pisah saja ya. Ini supaya kita tidak terjebak dari Pax itu. Oke, nah sekarang kita butuh kolom bantu KL tadi untuk menunjukkan wetonnya ya. Atau begini saja supaya kita tidak bertabrakan, kita pindah aja di sheet baru aja atau di sel yang berikutnya aja ya, supaya nggak rancu. Kita insert kolom di sini, kita akan masukkan tanggalnya. Ini tanggalnya, kemudian backgroundnya ya tetap kita buat sama itu ya. Nah ini ya, kenapa ini dibuat lebar, supaya nanti pada waktu muncul kalimat atau kata-kata kita siapkan supaya lebih lebar. Kolom L dan M ini akan mengacu ke tanggal sini. Katakanlah tanggal 5 April 1967, harusnya nulisnya hati-hati, sebetulnya format Inggris dan Indonesian itu beda ya. Kalau di dalam pembuatan di sini kita harusnya lengkapnya ya insert function date. Sebentar, ini kan konteks kita itu belajar untuk memprogram sebetulnya. Kemudian simulasi mencari zodiak itu kan salah satu variasi dari belajar pemrograman atau coding itu sendiri. Ya, ini salah satunya, masih banyak contoh lain. Misalnya kita tulis here 1967, temannya 4, ininya 5. Ya. Jadi ini agak ada suatu bugs ya, maka harusnya tetap yes ya. Kalau Capricorn itu nanti kita bahas di kupasan berikutnya. Nah sekarang kita akan fokus ke weton dulu aja ya. Akan fokus ke weton. Jadi insert function date 1967 45 ya. Ini supaya aman, bisa kita format sel, kita atur dengan format selnya, kita pilih yang informatif ini ya, itu. Kemudian supaya kelihatan fokus, boleh di center. Lalu ukurannya bisa di setting, kemudian boleh di bold, boleh dikasih warna. Contohnya apa, itu pilih, kita pakai rumus. Ini LMNO ya. Ini kode hari. Kode harinya kita akan buat di sel L
2 ya, L2 itu kita menggunakan rumus MOD. Rumus MOD itu mencari sisa hasil bagi. Jadi kalau tanggal ini dibagi 7, sisanya berapa? Ya, ini sudah ketemu sisanya dalam format angka ya, 4 ya, sisa 4. Itu ukuran dari dia ya. Untuk nilai seri dari pasaran caranya sama, yaitu dengan MOD. Kemudian yang dicek numbernya tetap sama, cuma divisionnya 5. Nah, ini. Nah, baru kita ketemu harinya di sini. Yaitu dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP dari ini, kemudian tadi pasaran, kolom 2 ini 0. Oke. Sehingga tanggal ini pada hari Rabu. Nanti kita cek hari ini ya. Kemudian insert function lagi untuk mencari nilai seri dari pasaran. Yang dicek ini, ininya namebox-nya tadi adalah pasaran atau tabularnya pasaran, ini kolom 3 ini 0. Ya, Rabu Pahing ketemunya. Nah, supaya ini match, Anda boleh membuat rumus di sini cukup sama dengan ini digabung dengan tanda dan, tanda petik, spasi petik, tanda dan lagi digabung ini. Dimana nanti kolom LMNO ini kolom bantu. Contoh misalnya 17 Agustus 45 itu adalah Jumat Legi. Tapi ini kita sembunyikan saja ya, kita sembunyikan saja supaya tidak mengganggu karena dia hanya kolom bantu. 17 Agustus 1945 harusnya ini Jumat Legi. Kita cek, tahunnya kita ubah 1945, bulan 8, tanggal 17. Harusnya kalau di enter munculnya di kolom kayak Jumat Legi. Nah, berarti rumusnya sudah benar. Hari ini tanggal 19 November itu hari apa? Kita boleh 2022 bulan 11 tanggal 19. Nah, memang benarlah hari ini adalah Sabtu Wage. Nah, saya kira kalau sudah ketemu ini nanti baru kita buat ramalannya, di mana referensinya kita bisa mengambil dari buku primbon atau sumber-sumber terpercaya lainnya. Bisa Anda dapat dari perpustakaan, dari Google, maupun dari sumber-sumber yang lain. Demikian sementara yang bisa saya berikan sebagai inspirasi atau awal. Nanti di dalam video berikutnya baru kita koneksikan dalam bentuk ramalannya ya. Oke, selamat belajar, selamat mencoba supaya Anda menjadi kompeten. Kalau Anda terkesan dengan video ini, silahkan di-share dan like ya, supaya banyak orang juga yang terinspirasi dengan video ini. Karena dengan demikian mereka pun nanti akan menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.